Ayuhal ikhwa wal akhwat, insyaallah kita mulai kajian tafsir di sore hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini kita masih bisa melanjutkan dars atau pelajaran tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan manfaat atau mendapatkan ilmu sehingga kita bisa dijadikan untuk untuk tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita sudah sudah menyelesaikan tentang tafsir surat Al-Qalam, dan insya Allah pada kesempatan ini kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Haqqah. Seperti biasa nanti kita akan membaca terlebih dahulu beberapa ayat yang disediakan dalam tafsir ini, kemudian kita setelah itu baru menerjemahkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam tafsirnya insyaallah ta'ala. Baik, di depan sudah ada surat Al-Haqqah insyaallah sudah ada surat Al-Haqqah. Kemudian ana minta kepada yang sudah hadir Pak Giarto, Pak Sugiarto, untuk membacakan surat Al-Haqqah dari ayat 1 sampai ke 12 insyaallah pada kesempatan hari ini. Fadhal. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah man haqqah wa ma adraka man haqqah. Kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Sadaqallahul azim. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fiik atas bacaannya di awal surat Al-Haqqah ini. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Haqqah Al-Haqqah terdiri
dari 52 ayat, sama seperti surat Al-Haqqah, sama seperti surat Al-Qalam ya. Jadi ayatnya sama 52 ayat. Nah, kemudian surat ini masuk dalam jajaran surat Madaniyah, dalam jajaran surat Makkiyah ya. Dengan maksud bahwa surat ini itu turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah beserta para sahabatnya. Nah, ya kemudian ba'da bismillahirrahmanirrahim, setelah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah di sini berfirman ya di ayat pertama, kedua dan ketiga ya, Al-Haqqah Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Nah, di ayat 1 Allah ya berfirman Al-Haqqah, dan Al-Haqqah itu ya artinya nama lain dari hari kiamat ya. Nama lain dari hari kiamat. Nama Al-Haqqah. Jadi Al-Haqqah ya hari kiamat berarti ya. Mal-Haqqah, apa itu Al-Haqqah atau apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah, apakah kamu tahu apa itu hari kiamat ya? Apa itu Al-Haqqah? Kadzabat Samudu wa 'Adun bil qari'ah. Ya. Kaum Samud dan kaum 'Ad mereka telah mendustakan adanya hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah juga artinya hari kiamat. Ya, nama lain hari kiamat berarti banyak ya. Ada Al-Haqqah, ada Al-Qari'ah dan yang lainnya. Nah, fa'amma Samudu fa'uhliku bit-Taghiyah. Ya, adapun kaum Samud itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bit-Taghiyah. Ya, bit-Taghiyah dengan dengan at-Taghiyah. Nah, at-Taghiyah kalau diartikan ya secara bahasa atau ya secara bahasa itu melampaui batas ya, dengan melampaui batas itu arti taghiyah secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini at-taghiyah itu adalah dengan suara yang sangat keras ya, suara yang sangat keras. Jadi kaum Samud mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras, dengan suara yang sangat keras. Naam. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan angin. Rih itu dengan angin, sarsarin dengan angin yang sangat dingin. 'Atiyah yang ya sangat dingin ya. Dengan angin yang sangat dingin. Itu arti sarsarin 'atiyah. Jadi adanya angin yang sangat dingin yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Sarsarin 'atiyah itu sangat dingin. Nah, birihin dengan angin yang sangat dingin, 'atiyah yang bisa membinasakan atau yang datangkan kepada mereka. Nah, 'atiyah jadi sarsarin itu angin yang sangat dingin ya. Sarsarin angin yang sangat dingin. Nah, kemudian sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam, yang Allah tundukkan angin itu kepada mereka ya, sab'a layalin selama 7 malam, wa thamaniyata ayyamin husuma, dan 8 hari ya. Jadi Allah binasakan kaum 'Ad itu dengan angin yang sangat dingin yang datang kepada mereka
selama 7 malam 8 hari husuman secara terus menerus, jadi nggak ada jeda atau nggak ada ya berhenti kemudian ada lagi, nggak, terus menerus husuman. Fatarol qauma fiha, maka kamu akan melihat ya kaum ini fiha di dalamnya sar'a, ya mereka berceceran ya, atau tercecer, atau mereka ada di mana-mana. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, ya seakan-akan mereka itu seperti pohon kurma yang sudah lapuk ya. Jadi setelah datang azab Allah Subhanahu wa taala, mereka bergelimpangan ya, sor'a bergelimpangan ya. Maka kalian akan melihat kaum itu ya di dalamnya bergelimpangan seperti pohon kurma yang sudah lapuk. Naam. Kemudian fahal tara lahum min baqiyah, apakah kamu melihat sisa-sisa dari mereka ya, apakah kamu ya melihat sisa-sisa dari kaum yang dibinasakan itu, apakah masih ada ya. Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan kemudian datang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya ya, orang-orang sebelumnya, wal mu'tafikatu, sehingga mereka atau jungkir balik ya, dan sebelumnya dan dijungkir balikan bil khati'ah, karena dosa mereka, karena dosa yang diperbuat oleh mereka. Ambil khati'ah. Fa'asau rasula rabbihim, kemudian mereka bermaksiat kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasul Tuhan mereka atau Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahum akhdatar rabiyah, kemudian Allah menimpakan kepada mereka, mendatangkan kepada mereka dengan azab yang pedih, dengan azab yang dahsyat. Naam. Inna lamma taghal ma'u, sesungguhnya kami, lamma taghal ma'u, ketika air itu naik melampaui batas, ya melampaui batas, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian fil jariyah, ya di perahu atau di kapal ya, di bahtera ya. Jadi jariyah kadang bisa berarti anak perempuan ya, jariyah atau perempuan, kadang juga diartikan dengan perahu atau kapal. Naam. Kemudian linaj'alaha lakum tadhkiratan, agar kami menjadikan siapa? Menjadikannya kaum-kaum yang terdahulu itu yang sudah dibinasakan oleh Allah untuk kalian tadhkiratan, sebagai peringatan, pengingat. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan dapat diperhatikan oleh telinga-telinga yang mereka mampu mendengar atau yang mereka paham akan ayat-ayat Allah ini. Nah, jadi Al-Haqqah ini bercerita kebanyakan tentang al-qiyamah atau hari kiamat ya. Nah, jadi di sini ya tadi sudah mendengarkan makna dari surat ya Al-Haqqah ayat 1 sampai 12. Nah, di situ ada cerita kaum Samud, kaum Ad, kemudian bagaimana mereka dibinasakan. Ya, kemudian ada juga Tawal ma'u hamalnakum, ini lagi menjelaskan tentang kaumnya Nabi Nuh, karena yang ketika air itu meluap ya atau melampaui batas itu ada di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, baik ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ya setelah kita ya mengetahui tentang makna dari ayat tersebut, mari kita lanjutkan kembali tafsir ya di tafsiran surat Al-Haqqah ayat 1 sampai ayat ke-12 ini insyaallah. Qala
Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-haqqah min asma'i yaumil qiyamah li'annaha fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'idu. Nah, walihada azzamallahu amroha. Jadi al-haqqah, kata beliau, ya, Imam Ibnu Katsir, al-haqqah adalah termasuk nama-nama hari kiamat karena di dalamnya itu terrealisasikan, yatahaqqaqu itu terrealisasikan, ya. Terrealisasikan apa? Terrealisasikan antara wa'd itu janji. Wa'd itu janji, ya. Wal wa'id dan peringatan, ya. Ada janji, ada peringatan, ya. Jadi beda satu huruf saja, sama-sama, ya, sama-sama asal katanya, tapi beda satu huruf artinya bisa jauh, bahkan bisa jadi lawannya, ya. Janji dan ancaman. Wa'id itu ancaman, itu lawan, ya, berlawanan. Al-wa'du itu janji, al-wa'id itu ancaman. Nah, oleh karena itu Allah itu membesarkan perkaranya. Perkara apa? Perkara hari kiamat, ya. Allah membesarkan, maksudnya menjadikan itu perkara besar. Nah, faqala wa ma adraka mal haqqah. Kemudian Allah, ya, lanjutkan firman-Nya, wa ma adraka mal haqqah, apakah kamu mengetahui apa itu hari kiamat. Nah, apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Nah, thumma dzakara ta'ala ila ihlakihi. Nah, thumma dzakara ta'ala ihlakahu al-umam al-mukadzibina biha. Ya, setelah Allah mengulang-ulang tadi al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah, ya, Allah kemudian menyebutkan tentang pembinasaan umat-umat yang mendustakan hari kiamat itu, yang mendustakan hari kiamat. Naam. Faqala ta'ala fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Ya. Ya, maka kemudian Allah berfirman, adapun kaum Samud, ya, kalau Ad itu Hud, kalau Samud itu Saleh, ya. Adapun kaum Samud, ya, nabi mereka adalah Saleh. Kalau Ad, nabi mereka adalah Hud, ya. Kalau Ad, nabi mereka adalah Nabi Hud, alaihi salam. Kemudian adapun kaum Samud, maka mereka dibinasakan oleh Allah bit-taghiyah. Nah, ini ditafsirkan taghiyah itu suara yang sangat keras, ya. Wa hiya sayhatu allati askanathum, yaitu at-taghiyah adalah as-sayhah, ya. Teriakan sayhah atau suara yang sangat keras yang bisa askanathum, menenangkan mereka. Askanathum, ya, meninggalkan mereka atau menenangkan mereka, atau, ya, jadi sepi, ya, seperti itu, bisa menjadikan sepi karena meninggal semuanya. Nah, wazalzalatul lati askanatkum, dan juga az-zalzalah atau gempa, ya. Az-zalzalah itu gempa yang bisa yang bisa menenangkan mereka, ya, maksudnya adalah mematikan mereka. Jadi adanya as-sayhah artinya itu at-taghiyah artinya bisa as-sayhah, bisa az-zalzalah, atau dua-duanya juga boleh. Nah, ya, itu yang Allah lakukan untuk membinasakan kaum Samud. Nah, kemudian hakadha qala Qatadah at-taghiyatu as-sayhah wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir. Nah, beginilah Qatadah berkata tentang at-taghiyah, yaitu as-sayhah atau suara yang sangat dahsyat, yang sangat kencang. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Jarir
At-Tabari, salah satu ahli tafsir yang banyak dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ya, yang banyak dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, wa qala Mujahid at-taghiyatu adz-dzunub ya. Menurut Mujahid at-taghiyah itu artinya adz-dzunub atau dosa ya. Dosa-dosa maksudnya. Adz-dzunub dosa-dosa. Nah, wa kadza qala Rabi ibnu Anasin wa ibnu Zaid innaha at-tughyan. Ya, dan begitu juga yang dikatakan oleh Ar-Rabi bin Anas dan Ibnu Zaid bahwa at-taghiyah itu adalah dari kata at-tughyan. Ya, tughyan itu melampaui batas ya, asal kata tughyan itu melampaui batas. Nah, wa qara'a Ibnu Zaid kadzabat samudu bitaghwaha ya. Ibnu Zaid ya, beliau membaca kadzabat samudu bitaghwaha. Bitaghwaha ada di surat Asy-Syams ya. Nah, jadi bitaghiyah itu kata Ibnu Zaid sama seperti maknanya di surat Asy-Syams ayat 11. Kadzabat samudu bitaghwaha. Ya, kaum Samud itu mendustakan bitaghwaha ya, adanya menurut beliau tughyan ya, menurut beliau tughyanudzunub dzunub atau melampaui batas dosanya. Naam. Wa qala Suddi fa uhliku bit-taghiyah qala yakni akiran naqah. Ya, kata salah seorang ulama yang namanya As-Suddi ya, kata beliau bahwa kaum Samud ya, bahwa kaum Samud mereka itu dibinasakan oleh Allah dengan at-taghiyah, maksudnya adalah akhirah an-naqah, maksudnya naqah itu unta ya, naqah itu unta, akhir itu yang tidak memiliki anak atau akhir yang mandul ya. Nah, jadi seperti itu. Ada beberapa macam tentang tafsiran kata at-taghiyah menurut beberapa ahli tafsir tadi, seperti As-Suddi, kemudian seperti Ibnu Zaid ya, Ibnu Zaid dan Ar-Rabi ibn Anas ya, bahwa at-taghiyah artinya tughyan atau melampaui batas ya, melampaui batas at-tughyan. Nah, kalau menurut As-Suddi artinya akhiran naqah atau naqah itu unta yang tidak beranak ya, naqah yang tidak beranak. Nah, kemudian kita lanjutkan ya ikhwah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin ay baridatin qala Qatadah wa Suddi wa Rabi ibn Anas wa Thawri atiyatin ay syadidatil hubub. Naam. Ya, jadi di sini Allah menjelaskan tentang sarsarin atiyah ya, birihin sarsarin atiyah. Maksudnya adalah adapun kaum Ad ya, kaum Ad itu sudah tadi dikatakan kaumnya Hud ya, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan oleh Allah dengan adanya angin yang sangat dingin. Sorsorin itu artinya baridah. Ya, sorsorin di sini diartikan baridah. Nah, ya, angin yang sangat dingin, atiyah yang sangat keras, yang sangat sangat deras ya, alirannya yang sangat kencang, ya. Atiyah itu artinya syadidatul hubub. Nah, atau sangat kencang, yang dingin lagi sangat kencang, atau bisa dikatakan ya seperti angin-angin topan, badai dan sebagainya ya. Itu namanya atiyah yang sangat kencang. Tapi kalau sorsorin yang sangat dingin ya, jadi rihin sorsorin angin yang sangat dingin dan yang sangat kencang. Nah, qala Qatadah atat alaihim hatta
naqqabat an afidatihim. Ya, kata Imam Qatadah, atat alaihim, kata atat alaihim hatta naqqabat an afidatihim. Ya, maksudnya atiyah itu ya sama kita kalau menjadikan kata itu ya seperti di ucapannya beliau, yaitu atas alaihim. Mereka telah melenceng atau keluar, ya, menyimpang, ya, menyimpang kepada mereka sampai naqqabat an afidatihim, sampai naqab. Nah, atau menutupi, naqqabat atau ya menutupi hati-hati mereka. Nah, itu artinya atat, ya sama kayak atiyah tadi. Nah, menurut Qatadah. Nah, kemudian waqala ad-Dhahhak sarsarin baridatin atiyah atat alaihim bi ghairi rahmatin wala barakah. Waqala Ali wa ghairuhu atat ala al-khazanati fa kharajat bi ghairi hisab. Nah, di sini masih menjelaskan tentang sarsarin atiyah. Nah, kata ad-Dhahhak maksudnya sarsarin atiyah itu atas alaihim, ya, mereka telah keluar, telah menyimpang tanpa adanya belas kasihan dan tidak adanya berkah, ya. Ya, atiyah itu menyimpang atau tidak ada berkah dan belas kasihan. Kemudian ya, Ali berkata dan selainnya atas alal khazanah, ya maksudnya dia itu melampaui atau menyimpang, ya, melenceng dari al khazanah, ya, dari tampungan, dari suatu perbendaharaan atau tampungan. Fa kharajat bi ghairi hisab, kemudian khazanah itu tampungan air, ya, dia keluar, ya, menyimpang dari tampungan air sehingga bisa keluar tanpa adanya batasan, tanpa ada batasan lagi. Jadi bebas, ya, tanpa ada hisab atau tanpa ada batasan, tanpa ada perhitungan. Jadi melampaui batas namanya, atau melampaui batas. Atat itu maksudnya juga bisa diartikan melampaui batas. Nah, sakharaha alaihim ay sallataha alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin husuma ay kawamil mutatabi'at masyaima. Naam. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Thawri wa ghairihim husuman mutatabi'at. Husuman artinya mutatabi'at. Nah, jadi sakharaha, Allah menundukkan kepada mereka, maksudnya adalah, ya, menimpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari husuman kawamil mutatabi'at, maksudnya 8 hari berturut-turut, ya, masyaima, ya, maksudnya berturut-turut, ya, tanpa ada pemberhentian atau jeda sedikit. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud, ya, salah satu sahabat, dan Ibnu Abbas, ya, juga sahabat Nabi, dan Mujahid dan Ikrimah dan Thawri dan selainnya, ya, yang ketiga ini, ya, tiga terakhir ini adalah at-tabi'in, ya, tabi'in atau orang yang hidup di masa at-tabi'in. Mujahid, Ikrimah dan Ats-Tsauri. Dan selain mereka, ya, ketika mengartikan husuman, mereka mengartikan mutatabi'at, terus menerus, mutatabi'at, ya, ya, atau silih berganti, ya, silih berganti, jadi nggak ada jeda. Nah, wa an Ikrimah, ya, wa an Ikrimah war Rabi khasimun masyaim alaihim kaqalihi ta'ala fi ayyamin nahisat. Naam. Qala ar-Rabi wa kana awwaluha al-jum'ah wa qala ghairuhu al-arbi'a wa yuqalu innaha allati tusammiha an-nasu al-a'jaz wa kana an-nasu akhadhu dhalika min qawlihi ta'ala fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah wa qila li'annaha takunu fi ajuzish shita wa yuqalu ayyamul ajuz li'anna ajuzan min qawmi ad dakhalat sirban faqatalaha ar-rih
fil yaumi tsamin. Hakahu al-Baghawi wallahu a'lam. Ya, jadi di sini Ikrimah dan Rabi ya Khasim ya Rabi bin Khasim masyaim alaihim ya. Jadi ya sama ya mengartikan seperti itu, masyaim alaihim, atau tadi mengartikan husuman terus menerus ya, terus menerus. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ayyamin nahisat, pada hari-hari yang nahisat terus menerus. Qala Ar-Rabi ya, Ar-Rabi rahimahullah berkata, dan hari pertamanya awaluha itu hari Jumat. Ya, dan selainnya, selain Ar-Rabi mengatakan hari pertamanya adalah hari Rabu ya. Jadi selama 7 malam dan 8 hari, kemudian mereka mengatakan, atau Rabi mengatakan bahwa hari pertamanya hari Jumat, tapi yang selain Rabi mereka mengatakan bahwa hari pertamanya hari Rabu. Nah, wa yuqalu innahal lati tusammihan nas al-ajaz, dan dikatakan bahwa sesungguhnya ini yang disebutkan oleh manusia al-ajaz. Al-ajaz ya, atau kalau diartikan di sini itu pohon ya, pohon kurma, atau bukan pelepah. Pohon kurma yang masih masih gelondongan ya, gelondongan ya, seperti itu. Wa ka'anna an-nas akhadhu dzalika min qouli ta'ala fataral qauma fiha sar'a, ya, seakan-akan manusia mengambil hal itu dari firman Allah, fataral qauma fiha, ya, kemudian maka kamu melihat kaum tersebut fiha, di dalamnya bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, ya, seakan-akan bahwasanya mereka itu seperti pohon kurma, a'jazu nakhlin khawiyah, yang lapuk ya, khawiyah yang lapuk. Nah, a'jazu nakhlin khawiyah seperti pohon kurma yang lapuk. Nah, waqila li'anna takunu fi ajuz sita, dan dikatakan bahwa ajaz itu maksudnya adalah karena hal tersebut itu terjadi pada Syita itu musim dingin yang sangat melemahkan, nah, ajuz yang sangat melemahkan. Dan dikatakan juga wa yuqalu ayyamul ajuz ya, atau hari-hari yang sangat melemahkan. Li'anna ajuzan min qaumi ad dakhalat sirban, karena orang yang ajuz, yang lemah tadi pada kaumnya Ad ya, mereka itu masuk ke dalam sirban. Sirban itu pakaian yang terbuat dari benda yang pokoknya yang bisa melukai ya, yang bisa ini. Faqatala harrih fil yaumit tsamin, kemudian setelah mereka masuk ke dalam pakaian yang terbuat dari karung yang kasar atau apa ya. Nah, kemudian angin membunuhnya pada hari ke-8. Hakahul Baghawi wallahu a'lam, dan ini yang dihikayatkan oleh Al-Baghawi ya rahimahullahu taala, wallahu a'lam. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat, qala Ibnu Abbasin khawiyatun kharbah. Khawiyatun, kata Ibnu Abbas, adalah kharibah ya. Khawiyah itu hancur, kharbah itu rusak ya. Nah, maksudnya khawiyah itu ya rusak. Wa qala ghairuhu baliyah ay ja'alatir rih tadribu bi ahadihimul ard fayakhiru maitan ala ummi ra'sihi fayan syadihu ra'suhu wa tabqa jussatuhu hamidatan ka'annaha qa'imatun nakhli idza kharrat bila aghsan. Naam. Ya, kemudian kata selain Ibnu Abbas ya,
kata khawiyah itu artinya baliyah, yang basah. Baliyah, bali ya, yang balak mablul itu basah. Baliyah ya, yang basah. Ja'alatir rih, yang angin itu menjadikannya, ya, menjadikan tadribu bi ahadimul ard, ya, menjadikan ya, pohon itu tadrib bi ahadim, ya, atau dia itu ya pukul, ya, tadrib atau jatuh, atau diperumpamakan, ya, salah satu dari mereka itu al-ard, ya, jatuh kepada bumi. Fayakhir rumaitan, kemudian tersungkur dalam keadaan mati. Ala ummi ra'sihi, ya, di atas induk dari kepalanya. Naam. Jadi seperti itu keadaan, ya, kaum yang diterangkan Allah seperti kaum Ad dan Samud. Tapi yang di sini maksudnya adalah sedang berbicara kaum Ad. Naam. Kemudian fayansadihu ra'suhu wa tabqa jussatuhu. Kemudian kepalanya itu kan apa? Kepalanya setelah jatuh atau roboh ke bumi, kemudian, ya, tersisa jussatuhu atau bangkainya, atau kalau tadi pohon kurma, ya, tersisa bangkai pohonnya. Nah, hamidatan, ya, dia itu seperti hamidah, ya, ka'anna qa'imatun nakhli, seperti seolah-olah itu adalah pohon kurma, ya. Jadi kaum Ad yang sudah dibinasakan Allah itu, mereka bangkainya itu tersisa di bumi seperti pohon-pohon kurma. Idza kharrat bila alson, yang sudah kharrat, sudah jatuh, sudah roboh, bila alson, tanpa ada ranting-rantingnya, ya, atau sudah dipangkasin rantingnya, nggak ada lagi ranting, tinggal pohonnya saja, ya, yang tersisa kalau sudah jatuh ke bumi. Wa qad tsabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan sungguh telah tetap dari hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, annahu qala nusirtu bis siba wa uhlikat adun bid-dubur bid-dib, naam, wa uhlikat adun bid-dabur. Naam. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad ibnu Yahya an Durais al-Abdi haddatsana Ibnu Fudail an Muslim an Mujahid an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fatahallahu ala adin minar rih allati huliku biha illa mithla mawdi'il khatam famarrat bi ahli al-badiyah fahamlatuhum wa mawashiyahum wa amwalahum faja'alathum bainas sama'i wal ardi falamma ra'a dhalika ahlul hadirah min ahli al-hadirah, ya, man adar rih wa ma fiha qalu hadha aridun mumtiruna fa'alqat ahlal badiyah wa mawashiyahum ala ahlil hadirah. Ya, Nabi SAW pernah meriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa beliau berkata, aku itu nusirtu, ya, diberikan kemenangan atau pertolongan, ya, di waktu kecil, bisiba, di waktu kecil, ya, maksudnya dijaga oleh Allah di waktu kecil. Nah, wa uhlikat adun bid-dabur, ya, kemudian kaum Ad itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ad-dabur, ya. Dabur, ya, kurang lebih maknanya tadi seperti angin yang sangat kencang. Dabur itu maksudnya, ya, ad-dabur, ya, seperti bukan angin yang sangat, bukan angin, yang pertama itu karena
maknanya itu ad-dabur dengan suara ya, suara yang sangat kecil, yang sangat keras. Nah, dan kemudian Ibnu Abi Hatim berkata ya, dan seterusnya ya, seterusnya dari bapaknya, kemudian Muhammad bin Yahya bin Durais Al-Abdi ya, kemudian dari Fudail, dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, ma fatahallahu ala adin minar rihi allati huliku biha ya, Allah ya tidak membukakan untuk kaum Ad dari angin yang sudah membinasakan atau dibinasakan untuknya illa mithla maudhi'il khatam, kecuali seperti tempat khatam. Khatam itu cincin ya, khatam tempat cincin. Kemudian ya ahlul badiyah famarat ya, kemudian melewati ahlul badiyah tempat itu, fahamalathum wa mawasyihum ya, kemudian mereka membawanya dan membawa binatang ternak, mawasyihum binatang ternak mereka, wa amwalahum dan harta mereka. Kemudian faja'alathum bainas sama'i wal ardi, kemudian ia jadikan antara langit dan bumi ya, antara langit dan bumi. Dan falamma ra'a dzalika ahlul hadirah, dan ketika ahlul hadirah itu orang-orang yang datang setelahnya, kalau tadi badiyah orang yang terdahulu ya, orang-orang datang setelahnya ya, melihat bahwa min adirih ya, kemudian angin itu datang wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, qalu mereka berkata hadza 'aridum mumtiruna, jadi ini adalah hal-hal yang ya diperlihatkan ya, mumtiruna yang bisa menimpa kita dari hujan dan sebagainya, atau aridun ya, hujan-hujan yang merintangi kita semuanya. Fa'alqat ahlul badiyah, kemudian orang-orang yang al-badiyah, orang-orang yang tinggal di pedalaman, wa mawasyihum, dan binatang ternak mereka, ala ahlil hadirah, kemudian mereka melemparkan ya mawasyihum atau binatang ternak mereka kepada penduduk al-hadirah, penduduk kota ya. Tapi kalau tadi diartikan ya penduduk badiyah, berarti di sini maksudnya adalah penduduk pedalaman ya, penduduk pedalaman ya, al-hadirah penduduk kota. Nah, penduduk kota. Jadi ya ahlul badiyah itu penduduk pedalaman, wa ahlul hadirah atau ya penduduk perkotaan. Nah, jadi arti badiyah sama al-hadirah di situ. Nah, kemudian waqala Thawri an Laitsin an Mujahid ar-rihu laha janahan wa dhanab. Nah, wa dhanab fahal tara lahum min baqiyah, ay hal tuhissu minhum min ahadin min baqayahum aw mimman yantasibu ilaihim bal badu an akhirihim walam yaj'alillahu lahum khalafa. Nah, di sini dari riwayat Sauri, dari Lais, dari Mujahid, mereka berkata bahwa angin yang didatangkan Allah terhadap tadi kaum-kaum tersebut itu memiliki dua sayap ya, dan memiliki ekor. Zanab itu ekor ya. Kalau janahan dua sayap dan ekor. Nah, apakah kamu melihat ada sisa-sisa dari mereka? Ada sisa-sisa dari mereka, maksudnya apakah kamu merasakan di antara mereka ada seorang yang masih tersisa, yang ya, atau yang masih mereka menisbahkan, menyandarkan kepada kaum tersebut? Apakah ada? Nah, apakah ada? Kata Ibnu Katsir, bal badu an akhirihim wa lam yaj'al lahum khalafa.
Bahkan Allah telah membinasakan semuanya, Badu membinasakan semuanya. Ya. Dan yang paling terakhir dari mereka, dan Allah tidak menjadikan sama sekali bagi mereka itu orang yang datang setelahnya di tempat itu. Nggak ada yang selamat maksudnya. Nggak ada yang selamat dari tempat tersebut. Nah, tsumma qala ta'ala wa jaa'a fir'aun wa man qablahu quri'a bi kasril qaf ay wa man 'indahu mimman fi zamanihi min atba'ihi min kuffaril kibd wa qara'a akharun bi fathiha ay wa man qablahu minal umamil musyabbihina lahu wa qawlu ta'ala wal mu'tafikatu wa humul umamul mukadzibuna bir rusuli bil khati'ah bil fi'liyah al khati'ah wa hiya at-takdzibu bima anzalallahu qala ar-rabi bil khati'ah ay bil ma'siyah qala mujahid bil khataya wa lihadza qala ta'ala fa'asaw rasula rabbihim wa hadza jinsu ay kullun kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim kama qala ta'ala kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id wa man kadzdzaba bi rasulin faqad kadzdzaba bil jami'i kama qala ta'ala kadzabat qaumu nuhil mursalin dalam surat Asy-Syu'ara. Jadi di sini ikhwah ya dan akhwat sekalian, kemudian Allah berfirman ya, dan datang setelahnya Fir'aun dan orang-orang yang sebelum Fir'aun. Ya, di sini qablahu, kata qablahu dibaca dengan ada yang membaca dengan kasrah ya. Quri'a bi kasri al-qaf, ada yang membaca dengan kasrah. Berarti kalau dibaca kasrah berarti waman kiblahu. Naam, kalau dibaca dengan qaf yang di kasrah. Ya, berarti kalau dibaca dengan qaf yang di kasrah artinya itu waman indahu mimman fi zamanihi ya. Dan orang-orang yang bersamanya di zamannya dari para pengikutnya dari orang-orang kufar Kibti, orang-orang kufar yang hidup di masa Fir'aun yaitu namanya Kibti. Nah, kalau dibaca ya kiblahu, ya kalau dibaca kiblahu. Tapi yang lain itu membaca dengan fathah qablahu bukan kiblahu ya. Makanya waman qablahu ya dari umam-umam yang menyerupainya. Jadi Fir'aun dan umam-umam yang menyerupai Fir'aun tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman wal mu'tafikatu ya, wal mu'tafikatu. Naam. Kalau diartikan ya di terjemahan itu dijungkir balikan. Ya, maksudnya adalah mereka para umat-umat yang mendustakan para rasul ya dengan bil khati'ah, dengan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, atau dengan fi'liyah melakukan al-khati'ah keburukan atau maksiat ya atau dosa besar. Ya, wahiyya takdzib bima anzalallahu ya, maksudnya dosa besar di sini adalah mendustakan apa yang telah diturunkan Allah. Kemudian Rabi berkata bil khati'ah atau bil maksiyah. Ya, Ar-Rabi berkata bil khati'ah maknanya adalah bil maksiyah. Mujahid berkata ya bil khati'ah atau bil khotoya. Bil khati'ah ya, bil khati'ah itu bentuknya ya. Kalau dalam bahasa Arab itu bentuknya mufrad para ikhwah dan akhwat ya. Jadi kalimat al khati'ah itu bentuk mufrad muannas. Nah, tapi dimaknai oleh Imam Mujahid itu dengan bil khotoya, dengan bentuk jamak, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang banyak, yang besar. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah berfirman ya, fa'asaw rasula rabbihim. Ya, kemudian mereka bermaksiat kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah isim jins ya, isim dari jins maksudnya setiap orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka, sebagaimana ya Allah taala juga berkata kullun kadzdzaba rusula fa haqqa wa'id ya. Jadi di ayat lain disebutkan
Ya, setiap mereka itu mendustakan para rasul, fahaqqa wa'id, maka ya mereka berhak mendapatkan peringatan. Wa'id artinya peringatan. Nah, ya adapun orang-orang yang mendustakan rasul, maka ia telah mendustakan seluruhnya. Satu rasul yang didustakan berarti dia telah mendustakan seluruh rasul Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Karena satu kesatuan ya, kita nggak boleh mengingkari satu rasul pun. Makanya orang Yahudi kenapa apa namanya, keluarkan dari orang yang beriman atau orang yang mukmin, karena mereka mendustakan kerasulan Muhammad SAW. Seperti itu juga orang Nasrani, kenapa mereka dikeluarkan dari orang beriman atau orang yang Islam Muslim, karena mereka mendustakan Rasulullah SAW. Jadi yang mendustakan satu Rasul itu sama saja artinya mendustakan seluruh para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kadzabat qaum Nuhinil mursalin, ya ini seperti firman Allah Ta'ala, kaum Nuh itu telah mendustakan al-mursalin, para rasul. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi bukan satu rasul doang, para rasul. Ya. Kadzabat adunil mursalin, kaum Ad pun demikian, telah mendustakan para rasul juga. Kadzabat samudul mursalin, kaum Samud pun demikian, karena mereka telah mendustakan para rasul. Nah, wa inna ma ja'ila kulli ummatin rasulun wahidun, ya, dan hanya saja setiap umat biasanya itu diutus kepada mereka satu rasul saja. Tapi kenapa di sini kaum Ad, kaum Samud, terus kaum Nuh itu disebutkan, ya kenapa mereka bahasanya mendustakan para rasul? Karena sebenarnya mendustakan satu rasul, tapi hakikatnya atau maknanya itu sama saja, mereka mendustakan seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini disebutkan kaum Nuh itu mendustakan para rasul, sedangkan kaum Nuh sebenarnya diutus kepada mereka satu orang rasul doang, yaitu Nabi Nuh. Kaum Ad juga diutus kepada mereka satu orang doang nabi, yang bernama Nabi Ad, itu Nabi Hud, ya. Kemudian Samud satu orang rasul doang yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh. Tapi Allah katakan mereka telah mendustakan para rasul. Nah, kemudian walihada qala hauna, karena itu disebutkan di sini, fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabbiyah, mereka telah bermaksiat kepada rasul dari Rabb mereka, maka kemudian Allah memberikan kepada mereka hukuman yang sangat pedih, yang dahsyat, azimatun syadidatun alimah, maksudnya adalah besar, dahsyat, dan sangat pedih. Qala Mujahid berkata, Rabiyah syadidah, wa qala Suddi muhlikah. Maksud dari kata Rabiyah menurut Mujahid adalah syadidah, ya. Rabiyah adalah syadidah, sedangkan menurut Suddi Rabiyah itu artinya muhlikah atau yang bisa membinasakan. Naam. Oke, nah kemudian ikhwah dan akhwat, summa qala ta'ala, inna lamma tohal ma'u hamalnakum. Inna lamma tohal ma'u, maksudnya adalah Allah berfirman, sesungguhnya ya kami ketika air itu meluap, ya, melampaui batas, maksudnya zada alal haddi biidnillahi wartafa alal wujud. Waqala Ibnu Abbas wa ghairuhu tohal ma'u kathura. Ya, maksudnya tohal ma' itu adalah air yang ya bertambah dari batasannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan naik, ya, makin naik di atas benda-benda yang berwujud, baik itu tanah atau gunung, batu, dan sebagainya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, dan selainnya, tohal ma maksudnya adalah banyak, kasura itu tohal ma adalah kasura itu banyak. Nah, ya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, ya, kasura itu maknanya banyak, ya, maknanya banyak. Nah,
Wadzalika bisababi da'wati Nuh alaihi salam ala qaumihi hina kadzabuhu wa khalafuhu fa'abadu ghairallahi fastajaballahu lahu wa amma ahlul ardi bitufan illa man kana ma'a Nuh fi safinati fannasu kulluhum min sulalati Nuh wa dzurriyyatina. Di sini ada hal yang menarik ikhwan dan akhwat ya, dan karena sebab itu ya, karena ya, itu adalah sebab doanya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, doanya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, jadi yang terjadi di sekarang itu karena atau manusia yang ada ya di zaman sekarang itu adalah ya sisa dari yang mereka ikut dengan Nabi Nuh di perahunya. Di sini sebutkan karena sebab doanya Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaumnya ketika mereka mendustakan dan mereka meninggalkan Nabi Nuh dan mereka lebih memilih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengijabahi atau maka Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh, dan kemudian Allah menutupi mengumumkan ya, menutupi maksudnya menutupi penduduk bumi dengan tufan ya. Jadi di zaman Nabi Nuh itu diliputi seluruh bumi dengan tufan illa man kana ma'anu, kecuali orang yang bersama Nabi Nuh di as-safinah, di perahu. Fannasu kulluhum min sulalati Nuh wa dzurriyyatihi. Dan di sini menurut Ibnu Katsir bahwa orang-orang yang hidup sekarang itu adalah berasal dari sulalah, keturunannya Nabi Nuh, dan dzurriyyatihi maksudnya apa? Kaumnya yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam ya. Berarti asalnya yang hidup sekarang itu ya adalah dari keturunan Nabi Nuh dan kaumnya yang ikut dalam bahtera tadi. Berarti asalnya yang mereka itu orang-orang baik ya, orang-orang baik. Nah, ya, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena di paragraf ini sepertinya lumayan agak panjang dan mungkin tidak cukup ya waktunya. Jika ditambahkan akan memakan ya mungkin 10 menit atau lebih ya. Karena itu kita cukupkan saja sampai fannasu kulluhum min sulalati Nuhin wa dzurriyyati. Kata Ibnu Katsir bahwa manusia sekarang itu berasal dari keturunannya Nabi Nuh wa dzurriyyatihi, dan keturunannya maksudnya keturunannya ya orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh di kapal ya, di perahu. Nah, karena semuanya sudah dibinasakan oleh Allah dengan banjir, dengan topan, ya tufan, dengan ya topan atau banjir yang menenggelamkan seluruh permukaan yang wujud ya, yang wujud di bumi seluruhnya tenggelam dengan izin Allah Subhanahu wa taala oleh topan dan air yang terus mengalir dari bawah dan dari atas. Dari bawah itu air yang mancur ya, air yang mancur dari mata air baik dari dari sungai atau dari semuanya air mata air, atau dari langit yang terus mengguyur mereka sampai tenggelam benar-benar. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar para rasul yang Allah utus untuk umatnya, untuk memberi peringatan kepada umatnya agar tidak termasuk seperti umat-umat terdahulu. Wallahu taala a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, ana cukupkan dan kita ya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan para ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.